Sukalla. Tolong dikepung Jawa. Ya Allah. Saya alui teman-teman, saya kuli dari Makassar. Saya merantau ke Jakarta karena proyek-proyek di Makassar sudah dikuasai kuli Jawa. Jancuk kuli Jawa. Kok ada kuli bangunan kerjanya kencang? Gimana caranya minum estrajo langsung 2? Sumpah saya benci sekali sama kuli Jawa. Ada kuli Jawa sini? Turun sini kita sparring masa patah. Benci sekali saya sama orang Jawa itu. Tapi rasa benci saya sama orang Jawa itu mulai luntur teman-teman ketika saya kenal Mas Nopek. Serius. Karena dia adalah sosok Jawa yang humble dan kosong. Tidak ada skill kuli Jawanya dia. Jadi saya suka sama dia. Apalagi menginspirasi teman-teman setiap bikin konten FYP. Dan komen-komennya tuh orang Jawa semua. Mas Nopek salam dari Jawa Timur, Mas Nopek salam dari Jawa Tengah. Suara orang Jawa bersatu, bro. Saya tuh langsung berpikir kenapa ya Pak Anies Baswedan milih Caimin cuma untuk nambah suara di Jawa Timur. Ada Mas Nopek, bro. Global loh Mas Nopek. Iya. Saya yakin Pilpres 2024 seru kalau Nopek jadi cawapres. Ditanya sama Najwa Shihab cawapres lain, keluarin visi misi, Mas Nopek cuma bunyi-bunyian. Di samping Pak Prabowo joget ini. Cawapres lain ditanya visi misi, Mas Nopek gimana visi misinya untuk Indonesia yang lebih maju? Teman-teman, respect sama saya Mas Nopek. Saya tuh kuli bangunan teman-teman. Saya jadi kuli bangunan karena kuli bangunan di keluarga saya sudah jadi dinasti. Iya. Bapak saya dia mandor, om saya pengawas proyek. Gara-gara keluarga saya banyak kuli, saya sering diajarin begitu sama bapak saya. Alwi, pokoknya kau tidak boleh jadi kuli nak. Pokoknya kau harus potong generasi kuli di keluarga kita. Bapak saya bilang begitu, saya di samping masang ubin. Tidak dipaksa sih, tapi dilatih. Tenang ya nak, nanti bapak bukain jalan. Kebetulan pengawas proyek paman kamu kok. Begitu-begitu teman-teman. Mungkin situasi seperti tadi pernah terjadi di keluarga politisi. Mungkin ada bapak-bapak bilang sama anaknya, nak, pokoknya kau tidak boleh jadi politisi. Kau fokus jual pisang saja. Nah, pokoknya kau harus potong generasi politik di keluarga kita. Bapaknya bilang begitu, anaknya di samping jadi cawapres. Tenang ya nak, nanti bapak bukain jalan. Kebetulan pengawas paman kamu kok. Saya sudah lumayan lama di Jakarta teman-teman, dan selama di Jakarta jadi komik persona kuli itu kadang gak enak juga gitu, apalagi sama komik-komik senior yang mulutnya kayak anjing. Mereka berpikir kuli bangunan bisa ngapain aja, komik persona kuli bisa ngapain aja begitu. Saya pernah main futsal sama Bang Indra Jegen, dia tiba-tiba bilang, wih masa rumput sintetis berapa? Mana saya tahu? Bukan job desk saya itu. Kemarin Bang saya nampil di Stena Fest, bangga sekali, satu-satunya komik persona tukang main di Stena Fest. Saya main 2 hari, hari ketiga sama hari keempat. Hari ketiga saya stand up, hari keempat bongkar panggung. Kenapa begitu kuli direndahin terus? Kita
Kita tidak boleh rendahin kulit teman-teman, karena di mata Rasulullah. Ini buat yang tidak tahu ya, Nabi kita pernah cium tangan kuli bangunan. Jadi Nabi Muhammad itu pulang dari perang, dia lihat kuli bangunan dicium, dirangkul tangannya dicium sambil berkata, inilah tangan yang tidak akan disentuh api neraka selama-lamanya. Kurang mulia apa coba? Asal kalian tahu, Nabi kita cuma mencium 2 tangan manusia, tangan anaknya Fatimah As-Zahra sama tangan kuli bangunan. Kurang mulia apa? Makanya saya nggak heran gitu, kenapa teman kerja saya kalau kerja nggak sholat ya karena jaminan surga. Cuma kisah Nabi tadi dipatahkan sama kisah seekor anjing. Katanya anjing kalau menggonggong tengah malam dia lihat setan, dia lihat manusia yang disiksa karena tidak sembahyang. Makanya anjing itu menggonggong, dia berzikir yang bunyinya alhamdulillahillazi ja'alani qalban wa lam yaj'alni tariqas shalah, yang artinya saya bersyukur kepada Allah karena diciptakan sebagai anjing, tidak diciptakan sebagai manusia yang tidak taat kepada Allah. Jadi kesimpulan pada ceramah malam hari ini, meskipun pekerjaanmu dimuliakan Nabi, tanganmu pernah dicium, kalau kau tidak sembahyang mending jadi anjing. Makanya kalau kalian lihat kuli bangunan kerja tidak sembahyang, langsung teriakin aja kuli anjing. Cuma zaman sekarang itu tahun politik teman-teman, pesta demokrasi seluruh rakyat Indonesia. Jangan salah, kuli bangunan ikut berpesta, pesta panen baju partai. Kalian baju baru seminggu sekali, kuli bangunan tergantung pemilu. Cuma tahun politik zaman sekarang itu rawan banget konflik teman-teman, cuma karena berbeda pandangan politik. Yang maksud saya, orang yang merasa dirinya pintar berpolitik, kenapa tidak ambil contoh ke kuli bangunan? Lihat kuli bangunan kalau kerja, baju partainya beda-beda, tetap akur bikin rumah. Iya kan? Karena kalau kuli bangunan bekerja berdasarkan visi misi baju partai yang dia pakai, kacau teman-teman. Karena Indonesia ini bisa maju kalau kita ambil analoginya sama kayak kuli bangunan membangun rumah. Rumah ini bisa jadi karena kuli-kulinya saling bahu-membahu membuat rumah dengan satu arahan dari mandor, pemimpin pembangunan. Cuma yang jadi masalah, rumah yang dibangun sekarang kuli-kulinya saling sikut karena mau semua jadi mandor. Kuli-kulinya itu saling sikut berdasarkan visi misi baju partai yang dia pakai. Ada kuli bangunan baru 2 tahun jadi kuli dari Solo, tiba-tiba mau jadi mandor. Kerja dulu kuli, jangan tiba-tiba ganti baju partai. Padahal pengawas proyek sudah bikin aturan loh, kuli bangunan baru boleh pulang kerja kalau jam 5, terserah kau mau ngapain. Mau ganti baju partai, mau bantuin kuli yang lain, ke CFD bagi-bagi susu, terserah. Tapi jam 5 sudah ada putusannya teman-teman, dia pulang jam 3. Takutnya terjadi gosip antara kuli yang lain begitu. Enak ya dia bisa pulang jam 3. Enaklah dia kan anak mandor. Masa tidak ditegur sama pengawas proyek? Nah itu kan pamannya. Begitu teman-teman. Ada lagi tuh kuli bangunan terlalu banyak gimmick. Rambutnya warna putih, kuli dari Jawa Tengah. Terlalu ngebet mau jadi mandor, tiba-tiba di proyek azan. Kau kan mau jadi mandor, kenapa azan? Suka tiba-tiba dia, tiba-tiba agamis. Terakhir dia tiba-tiba nonton bokep. Suka tiba-tiba kuli ini, terakhir dia ngelarang anak muda main bola di lingkungan proyek. Anak muda kan mau main bola Pak, ya dikasih bola, jangan dikubur mimpinya. Anak muda mau main bola kan ya karena mau ngangkat piala, bukan mau hidup terjamin karena diangkat karyawan kan. Ada lagi kuli bangunan disuruh sama pemilik rumah ngurusin ruang tamu. Dimana kita tahu ruang tamu adalah ibu kota dari sebuah rumah. Tapi ibu kotanya masih banjir, banyak polusi.
Kita sih tidak masalah ya, karena kuli wajar ada kekurangannya. Cuma yang jadi masalah ketika dia mau jadi mandor, dia tiba-tiba menjanjikan kemerdekaan bagi rumah yang lain, kita tidak percaya. Ngerjain ruang tamu saja belum beres, masih banyak program yang tidak jalan, tiba-tiba mau renov rumah yang lain, kita kan ngeliatnya kayak, wah dua kata lucu nih. Kuli pembual. Terakhir, dia bukan kuli, cuma ada di lingkungan proyek. Dia cuma ibu-ibu kantin yang sering jual kantin. Cuma ibu-ibu kantin yang jual kantin dan yang logonya banteng. Selalu merasa dirinya punya kuasa karena dia anak mandor yang pertama. Kerjanya cuma ngecengin mandor yang sekarang. Mandor yang sekarang kalau bukan kantin saya, kasihan deh. Tapi ini bukan tentang mandor. Ini tentang rumah yang ingin kita bangun. Rumah yang sejahtera, bebas dari korupsi, tapi percuma punya mandor gelar insinyur, punya etos kerja yang tinggi, sampai turun ke gorong-gorong kalau mau kerja izin dulu ke ibu kantin. Saya malah kasihan sama mandor pertama, mandor pencetus pembangunan proyek. Dia pernah bilang perjuangan saya tidaklah berat karena melawan kontraktor dari luar. Tapi perjuangan kalian lebih sulit karena melawan kuli di proyek sendiri. Secara tidak langsung mandor yang pertama nyindir anaknya sendiri, sama cucunya juga.